Halo guys, ketemu lagi bersama aku Nabila Bianca Salsabila dengan NIM C241231027. Pada kali ini di praktikum biologi perikanan kita telah praktikum tentang tingkat kematangan gonad. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya ikutin terus yuk video aku kali ini. TKG adalah tahapan tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad masak dengan stok yang ada di perairan. Berapa lama pemijahan dalam satu siklus terjadi, dan kapan musimnya, dan berapa ukuran pemijahan. Begitu kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Namun, ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui saat dimana gonad sudah matang. Pertama adalah perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Lalu ada faktor eksternalnya juga, seperti makanan, kualitas air, suhu, dan arus. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah dapat memahami tingkat kematangan gonad pada suatu individu ikan, dan dapat memprediksi tingkat rekrutmen. Selain itu juga kita dapat menjelaskan fase-fase perkembangan pada gonad. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum adalah timbangan digital, yaitu untuk menimbang bobot biota uji. Lalu ada kain lap dan atau tisu untuk membersihkan biota uji dan membersihkan meja di praktikum. Lalu ada cawan petri, yaitu untuk wadah organ atau si gonad tersebut. Lalu ada label dan spidol untuk memberi nama identitas suatu gonad tersebut. Lalu ada kamera digital, yaitu untuk mendokumentasi kegiatan kita. Lalu ada botol sampel yang dimana itu menyimpan gonad yang bakalan kita uji. Lalu ada trash bag untuk sampah dan alas meja supaya tidak kotor dan bau. Lalu ada alat bedah. Lalu ada formalin untuk mengawetkan. Namun pada praktikum kemarin kita hanya menghitung tentang frekuentitas dan diameter pada telur. Adapun prosedur kerja pada praktikum frekuentitas dan diameter telur, yaitu pertama kita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pada anggota itu mereka menguji dengan metode gravimetri. Lalu kedua adalah di mana saya sendiri memegang dan teman-teman saya memegang tentang pengukuran volumetri, dan satu lagi ada kelompok yang menghitung gabungan, yaitu antara gravimetri dan volumetri. Adapun prosedur kerja dari metode volumetri, yaitu pertama kita menyediakan gelas ukur, aquades, cawan petri, dan alat bedah. Yang pertama yaitu gelas ukur diisi dengan aquades. Isinya dapat diperkirakan saja, sepertinya misalkan contoh kemarin kita mengisinya dengan sebanyak 4 mm dan dimasukkan gonad tersebut ke dalam gelas ukur, dan kita lihat berapa jumlah volume yang awal dan yang akhir. Lalu setelah itu kita kurangi antara volume akhir dengan volume awal, dan didapatkan volumenya, dan berarti itu adalah volume si gonad tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kita membagi gonad tersebut menjadi 3 bagian, yaitu posterior, anterior, dan middle. Dimana middle seperti namanya, middle adalah bagian tengah gonad. Lalu posterior adalah di bagian akhir, dan anterior adalah bukan akhir, maksudnya bagian bawah, dan anterior adalah bagian atas dari gonad tersebut. Pada ketiga bagian dari gonad tersebut kita potong kembali menjadi bagian-bagian kecil, dimana kita membutuhkan telur
tersebut volumenya sebanyak 0,2 mili. Setelah kita ukur dan mendapatkan volume gonad tersebut 0,2 mili, lalu kita masukkan ke cawan Petri, lalu diberikan sedikit aqueousnya secukupnya saja, dan kita gurai telur tersebut. Setelah digurai, kita hitung telur tersebut ada berapa, dan kemarin hasil pemburaian telur tersebut saya mendapatkan telur sebanyak 1433 telur. Lalu setelah itu kita menghitung frekuensitasnya berapa dengan rumusnya. Setelah dihitung, kita gabungkan dengan data-data yang lain dan hitung kembali berapa rata-ratanya. Setelah itulah hasil yang kita dapatkan dari praktikum, frekuensitas dan diameter gonad. Sekian review dari praktikum biologi perikanan kemarin, dan sampai jumpa di minggu depan.